sekalian? Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita berdoa dulu seperti biasa berdasarkan keyakinan masing-masing. Silakan untuk ketua kelas dimulai. Siap, semuanya berdoa mulai. Lalu seperti biasa rutinitas Bapak harus memastikan kalian ya yang hadir pada hari ini angkat tangan, kalau yang nggak hadir maju ke depan ya. Oke, siap. Yang pertama Asti Destinasari hadir. Wih, mantap. Dimas hadir. Dimas hadir. Fikria Putri hadir. Fikri. Galuh Rahardiansyah hadir. Sakit, ada suratnya? Gak ada, izin ya atau apa nih? Apa aja ya, kalau ada surat sebab apa? Anak-anak sekalian, Bapak hari ini ada materi baru, subbab baru berkaitan dengan lanjutan mata pelajaran kemarin berkaitan dengan gejala sosial. Kalau kemarin kan konflik ya, kalau sekarang ragam gejala sosial. Nanti di materi ini akan Bapak ceritakan bagaimana sampai dengan evaluasi atau tes yang akan kalian lakukan di pertemuan ketiga nanti. Kalau sekarang kan pertemuan pertama ya, nanti insya Allah di pertemuan kedua kita akan ada kegiatan debat dan diskusi. Kalau sekarang Bapak hanya lebih banyak menyampaikan materi pembelajaran berkaitan dengan kebutuhan kalian untuk berdebat di pertemuan kedua. Tapi oke, kita tidak perlu berpanjang lebar karena waktunya kita ya. Ini ada Bapak membawa 3 sumber buku, mudah-mudahan isinya sama nanti dengan apa yang akan kita sampaikan dalam materi. Ini berkaitan nanti coba kalian dicari berkaitan tentang beragam gejala sosial ya. Coba. Bab 3. Beragam gejala sosial. Karena bukunya berbeda, nanti isinya pun pasti berbeda. Tetapi pada pembelajaran hari ini kalian boleh menggunakan handphone untuk mencari sumber belajar lainnya seperti biasa, boleh ya. Tapi ingat, kalau mengutip kalian harus mencantumkan sumber. Dari mana tuh sumbernya? Apakah dari Kompasiana, atau dari buku, atau dari jurnal, atau bahan literatur lainnya. Oke ya? Sudah ketemu? Oke. Sebelumnya Bapak akan menyampaikan dulu nih anak-anak sekalian tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan ada pendekatan metode pembelajaran itu berdasarkan TPACK. Jadi TPACK itu model pembelajaran yang lebih inovatif. Ya. Kenapa? Bapak mencoba untuk menggunakan metode pembelajaran dengan menggunakan media-media seperti ini. Karena kan kalian belum tentu suka semuanya mendengarkan kan. Ada yang nonton baru ngerti, ada dengar baru ngerti, ada yang praktek baru ngerti gitu kan ya. Ada yang harus gerak-gerak kayak yang ngapalin. Ada yang ngapalin itu harus silent gitu, baru dia paham. Ada yang ngapalin harus jalan-jalan, bolak-balik gitu kan ya, baru paham. Ada yang ngapalin harus baca, ngapalin sambil ngomong. Ada yang kayak gitu kan? Nah itu karena kemampuan kalian itu berbeda-beda. Makanya dibantu oleh media pembelajaran seperti ini, yang nanti ada video, ada bahan bacaan. Ya nanti kalian audio visualnya insya Allah lah nyampe, gitu ya. Nah itu harapannya dari TPACK ya. Dan tujuan pembelajarannya adalah agar dapat menganalisis konsep sosiologi untuk memahami ragam gejala sosial dalam masyarakat melalui video. Nanti ada 3 video sebagai bahan kalian untuk berdiskusi, untuk
kegiatan di pertemuan kedua nanti. Dan kedua adalah merumuskan materi hasil diskusi untuk dijadikan bahan pembelajaran bersama dalam menyikapi ragam gejala sosial dalam masyarakat. Dan ketiga adalah mengelola hasil diskusi permasalahan di masyarakat melalui konsep sosiologi. Pertemuannya hanya 2 jam karena kita hanya 2 jam. Dan ini kegiatannya yang akan kita lakukan. Ya. Dalam penyampaian materi ini agar kalian mudah membaca dan memahami, Bapak akan coba hasilkan presentasi materi yang akan disampaikan. Bapak ambil dari web gejala sosial, dari SlideShare, narasumbernya oleh Pun Mariati dan Duyu Suryawati ya. Dari buku apa nih? Buku sosiologi. Bapak akan coba share ya. Ini beda lagi ya, karena kita menggunakan materi yang berbeda. Tapi nanti kalian harus mencari garis tengahnya dari beberapa buku dengan materi Bapak. Ini bukunya beda, materi ini beda, buku di kalian juga beda, nanti yang di handphone juga beda. Kalian, tapi intinya pasti ketemu kok. Apa itu ragam gejala sosial dan sebagainya turunannya. Oke. Nih, bab 3 ya, ragam gejala sosial dalam masyarakat. Gambarnya apa itu? Gambarnya apa itu? Ini sampah-sampah. Kalau di Bapak kelihatannya ini anak-anak dan ini kuda, keledai apa kuda gitu, dan ini gerobak. Ini udah kelihatan nggak masalahnya kira-kira apa? Kalau kehidupan seperti ini kira-kira masalahnya apa? Ekonomi ya? Kemiskinan ya? Ekonomi ya? Ini bisa menjadi salah satu penyebab gejala sosial dari faktor ekonomi. Bisa jadi, tapi kan kita nggak tahu apakah politik bisa jadi juga, apakah agama bisa jadi juga. Tapi dalam garis besar ini kayaknya dalam keterpurukan ekonomi ya. Nah itu salah satu juga gejala sosial dalam masyarakat. Nah anak-anak sekalian, tujuan pembelajarannya tadi Bapak sudah jelaskan. Oke. Sebelum ke situ kita harus memahami dulu realitas sosial. Nih, coba Riki, bacain Ki, apa sih katanya realitas sosial ini? Baca nggak? Coba yang kencang. Peter Berger dan Thomas Friedman dalam tes sosial Tujuannya bahwa realitas itu kenyataan adalah kualitas yang berkaitan dengan fenomena yang kita anggap berada di luar kemauan kita. Khayalan kan dia, tapi realitanya dia. Harapannya seperti ini, tapi realisasinya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Realitas sosial memiliki dimensi yang objektif dan subjektif. Ada yang tahu arti objektif dan subjektif? Nah ini faktor struktur kegiatan apa? Macam-macam gejala sosial ya. Nah ini muncul tadi yang sudah kita jelasin, ekonomi, budaya, lingkungan alam dan psikologis. Mengikuti quiz game kamu ini. Nih Bapak akan coba siapin handphone dan laptopnya. Bapak akan coba mulai. Pertanyaannya hanya 10 kok, nggak banyak-banyak. Pertanyaannya 10. Ada kuotanya kan? Kalau nggak pakai di tethering sebentar kok. Hah? Udah. Kita main klasik kuot aja. Kalian nanti caranya masuk ke sini www.kahoot.it. Benar pada masuk? Nih www.kahoot.it. Yang ini enggak ya? Setelah itu nanti masukkan game PIN-nya 2477518 atau kalau yang ada barcode scan handphonenya silakan maju scan barcode di sini. Oke, udah masuk, harus ada 14 peserta nih. Oke, Rizka sudah masuk. Oh, cowok ya, Rizka. Ikonnya nggak bisa kita pilih ya, itu dari sana. Ayo berikutnya, Viola. Ini gambar apa Viola? Galuh ya tengkorak ya. Galuh tengkorak. Lalu, ayo masuk lagi. Fikrian. Wah ini serigala apa ini Siberia tuh. Terus, udah masuk? Robin.
Dimas, Robi kucing, Dimas, Siti, Juwita beruang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baru 7 peserta. 7 lagi. Kalian udah masuk nih. Ikonnya lucu-lucu. Viola, Fikria, Dimas ini apa nih? Alien. Oh ini Robi, kayak Albert Einstein ya, tapi versi apa nih? Versi kucing. Rizka, Bumi, Siti Juwita, Fikri. Oke, sekarang kita coba gamenya, mulai ya. Kalian nanti tinggal klik-klik aja. Kalau yang pakai laptop, tinggal motionnya diklik ke yang mana. Oke ya? Siap? Permainan, siap ya? Permainan dimulai. Udah loading handphonenya? Get ready, quiz 3, 2, 1, go! Proses belajar seorang anggota masyarakat untuk menerima dan menyesuaikan diri dengan unsur kebudayaan yang berupa sikap, menerima dan menyesuaikan diri, motivasi, akomodasi, sosialisasi atau internalisasi. Oke. Wih, 13 orang menjawab sosialisasi, bener ya? Yang 1 orang nggak menjawab, nggak tahu siapa tuh. Nah ini Rizka paling cepat ngekliknya. Rizka paling cepat nih. Lalu Rahma, Fikria. Poinnya sementara Rizka 928. Jadi makin cepat poinnya makin gede. Tadi nomor 3, ini berapa detik siap waktunya? Cepet nih, berapa detik nih? 8 detik, ayo cepat. Beragam gejala sosial adalah global, kriminal, globalisasi itu benar ya jawab. Oke, waktunya 10 detik ternyata cepet ya. Wah, Dimas on fire nih. Dimas on fire. Oke. Nomor 4, fenomena merupakan ragam gejala sosial. 10 detik, ragam. Wih, bener nih yang menjawab. Pergeseran peran. Siapakah ternyata yang menjawab benar? Oh, Rizka. Tapi ada yang ini kan yang ngejawab 3 pengangguran ya. Itu dampaknya sisanya yang kita ngejawab. Siapakah yang juara pertama? Juara 3 adalah Fikria Putri. Tepuk tangan Fikria, mana Fikria? Kedua lalu yang pasti ini Dimas kayaknya nih. Yang juara 1 adalah ternyata astronot ini yang menjadi ini. Runner up-nya tadi Robi dan siapa tuh? Oke. Gimana? Seru nggak main game kayak gini nih? Hah? Oke ya, nanti mudah-mudahan di pertemuan berikutnya dan teman-teman guru yang lain juga bisa seperti ini. Nanti Bapak akan kasih materi kepada kalian berupa gambar yang kayak gini ya. Jadi lebih asik kayaknya ya, lebih atraktif. Kalau bisa nanti presentasinya di yang ke depan pakai yang seperti ini ya, kelompoknya. Nanti kita rancang. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kalian semua. Mengucapkan bahwa game ini dengan apa ya, dengan poin 400 itu tinggi. Untuk pertemuan berikutnya Bapak akan menyampaikan lembar tugas pada kalian berkaitan dengan bahan kalian untuk presentasi 2 ya. Jadi nanti kalian yang menjadi tutornya atau gurunya atau fasilitatornya. Kalian mencari bahan sebanyak-banyaknya. Kalian bisa melakukan presentasi seperti Bapak, atau kalian bisa menyampaikan bentuk model pembelajaran berupa tulisan disampaikan ke teman-teman sebagai bahan bacaan. Hasil rangkuman kajian kalian berkaitan dengan nanti materinya. Kelompok 1 itu harus mencari berkaitan dengan gejala sosial materinya. Yang kedua berkaitan dengan nilai dan norma, dan kelompok 3 berkaitan dengan sosialisasi dan perilaku. Semuanya kan kita tadi sudah disampaikan secara umum. Nah, secara khususnya kalian wajib cari literaturnya.
Agar mudah kelompoknya karena ini sudah terbentuk menjadi 3 blok, Bapak langsung saja ya tunjuk bahwa ini untuk kelompok 3, ini kelompok 2, dan ini kelompok 1. Oke ya, ini berkaitan dengan LKPD-nya. Nanti silakan kalian mencari menjadi ketua kelasnya, tunjuk seperti apa. Misalnya nanti kan ada banyak bahan tuh, bahwa gejala sosial itu seperti ini, yang nyampein misalnya siapa, setelah itu nyampein juga siapa, sampai materinya habis kita tanya jawab. Ya, apabila kalian tidak bisa menjawab, nanti akan Bapak bantu untuk menjawabnya. Oke, paham sampai seperti ini? Jadi dari beberapa materi yang telah kita bahas, Bapak akan coba kasih contoh beberapa video berkaitan dengan ragam gejala sosial. Coba diperhatikan, videonya tidak terlalu lama. Sesuai ya tadi dengan materi yang Bapak sampaikan. Nah ini dalam objektif apa? Berarti membuat pengamatannya tidak melibatkan menimbang berdasarkan fakta-fakta yang dapat diverifikasi. Sedangkan subjektif berarti membuat asumsi, membuat interpretasi berdasarkan pendapat pribadi tanpa fakta yang dapat diverifikasi. Oke. Berarti kalau dengan refleksi kegiatan pada hari ini bahwa ragam gejala sosial itu banyak sekali faktor penyebabnya. Tadi ada 8 faktor yang menjadi penyebab ragam gejala sosial. Baik itu dari mulai budaya, agama dan sebagainya. Itu menjadi salah satu PR kita sebagai manusia agar menetralkan atau meminimalisir agar tidak terjadi seperti itu. Baik itu yang dampaknya menjadi kemiskinan, tadi pergaulan bebas, lalu kenakalan remaja dan tawuran sebagainya. Nah, itulah Pak tujuan kita sebagai manusia agar tidak terjadi seperti itu. Makanya harus ada nilai dan norma di dalam masyarakat sebagai aturan yang mengontrol kelakuan kita lah gitu ya. Makanya timbullah hukum dan sebagainya. Pada hari ini mungkin sampai sini saja materi yang Bapak sampaikan. Terima kasih atas atensi dan perhatian kalian berkaitan dengan tadi pertanyaan-pertanyaan dan tanya jawab. Dan kalian juga pada hari juga pulang dengan selamat dan tanpa kurang satu apapun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan semoga yang tadi mendapatkan masalah di pagi hari ini setelah pulang dari sekolah tidak ada kendala ya. Yang tadi kita lakukan dan faktor kurang jajan ya. Semoga besok tidak ada kendala itu. Baik, bilangi topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas untuk menutup dengan pembacaan doa majelis. Siap semuanya berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka